bahwa kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan, kita semua selalu sehat dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, di saat ini kembali lagi dengan Kak Cei. Di saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak mengajak kita semua siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita di hari ini. Nah adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Sikap doanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, dan ada di sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak berkati setiap kami Tuhan, biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mau bersuka cita di dalam Tuhan dalam merayakan Natal ini. Kita tetap penuh sukacita, damai sejahtera. Sama-sama kita naikkan pujian Dia lahir untuk kami. Ayo karya musiknya. Melayani
dibawakan oleh Kak Evi. Ayo Kak Evi. Halo adik-adik Abah, kita sudah menuju kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun tetap kita tetap berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Terbukti pada saat hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun adik-adik Abah, kami ingin percaya berkati hati mereka, telinga bahkan pendengaran mereka, agar mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik Abah, di pagi hari ini kita tidak akan membaca Alkitab. Di pagi hari ini adalah tahun-tahun atau minggu-minggu terakhir kita berada di tahun 2020. Nah untuk itu kakak ingin mengingat kembali firman Tuhan yang sudah mungkin diajarkan dalam setahun ini. Mungkin adik-adik masih ingat. Namun sebelumnya kakak ingin bertanya, siapa di antara adik-adik yang mungkin pernah melakukan kesalahan? Atau siapa di antara adik-adik yang jika melakukan kesalahan meminta maaf kepada orangnya? Nah adik-adik, kakak akan bercerita tentang dua orang saudara. Ada yang tahu siapa? Esau dan Yakub. Nah, adik-adik mungkin sudah sangat sering mendengar cerita Esau dan Yakub, bahkan adik-adik sudah mengetahui dari awal sampai akhirnya cerita Yakub. Nah, di sini kakak ingin mengulang sedikit kembali agar adik-adik mengingat kembali. Nah, adik-adik tahu bahwa Esau dan Yakub ini adalah dua orang yang bersaudara. Anak dari siapa? Ishak dan Ribka. Nah, Esau dan Yakub ini ceritanya adalah bagaimana Esau adalah anak yang sulung dan Yakub adalah anak yang bungsu. Nah, tetapi Esau ini diketahui bahwa Yakub ini sudah menipu Esau dengan menukarkan hak kesulungannya Esau kepadanya dengan semangkuk sup kacang merah. Nah, ketika Yakub tahu bahwa dia telah ditipu, maka marahlah Esau terhadap Yakub karena dia sudah menipu dan mengambil hak kesulungannya. Hak kesulungannya yaitu tradisi orang Israel bahwa anak yang pertama akan diberkati oleh ayahnya. Ayahnya itu Ishak. Nah, di mana kita ketahui bahwa Yakub sudah diberkati oleh Ishak ayahnya, padahal seharusnya yang diberkati itu adalah Esau sebagai anak yang sulung. Nah, apa yang terjadi adik-adik jika seseorang melakukan kesalahan yang besar, melakukan kesalahan yang menyakiti hati adik-adik, seperti yang dirasakan Esau? Yakub mengambil hak kesulungannya, mengambil berkat yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi sudah diambil oleh Yakub. Adik-adik bisa bayangkan bahwa bagaimana perasaan Esau, perasaan marah, perasaan benci, perasaan yang luar biasa marah yang tidak dapat dibendung. Sehingga Yakub ini sangat ketakutan ketika tahu bahwa Esau itu murka dan sangat marah kepadanya. Namun ketika sebelum Esau datang menghampiri Yakub, Yakub sudah kabur meninggalkan rumah mereka. Nah adik-adik tahu kemana Yakub kabur, kemana Yakub pergi? Yakub pergi ke rumah Laban. Siapa Laban itu? Laban adalah pamannya daripada ibunya Ribka. Nah adik-adik, Yakub ini ketika dia sangat takut menghadapi kakaknya Esau, dia kabur, dia lari, tidak tinggal di rumah Laban pamannya. Dia tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dia tinggal di sana mengembalakan ternak-ternaknya Laban pamannya. Dia sampai menikahi anak pamannya. Nah, dia sangat lama tinggal di rumah Laban pamannya. Dia beternak, bahkan dia bekerja keras untuk pamannya Laban ini. Sampai memang Yakub ini, tetapi Yakub ini tetap mengingat kesalahannya kepada kakaknya Esau. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa karena sudah menipu kakaknya Esau di dalam hatinya. Nah, dia berencana bahwa Yakub sudah menikah, memiliki banyak ternak. Nah, tiba saatnya dia ingin bertemu dengan Esau. Kakaknya tadi, dia ingin bertemu dan meminta maaf kepada
Esau. Nah, tiba suatu hari, ini sudah direncanakan bahwa pertemuannya dengan Esau. Nah, ketika mereka bertemu, apa yang terjadi? Ada masih ingat? Esau dan Yakub hampir bertemu. Esau lari dan berada di depan Yakub, lari dan menghampiri Esau. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bahkan sebelum Yakub pun meminta maaf, di dalam Hakim-Hakim pasal 36, adik-adik boleh membacanya nanti perlahan-lahan, bahkan dibantu orang tua. Bahkan sebelum Yakub meminta maaf kepada Esau, kakaknya ini lebih dahulu memeluk Yakub. Mengapa demikian? Padahal seharusnya Esau ini marah, seharusnya Esau ini geram terhadap adiknya Yakub. Tetapi dia apa yang dilakukan? Dia memeluk adiknya, dia memeluk Yakub dengan penuh kasih. Lalu Yakub berkata, kakakku, seharusnya aku yang meminta maaf. Kakak, harusnya aku yang minta maaf. Tapi kenapa kau memeluk aku? Apa yang dikatakan Esau? Adikku, bahkan sebelum engkau meminta maaf pun, aku sudah mengampuni engkau. Aku sudah mengampuni kesalahanmu. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Apa yang kita dapat pelajari dari Yakub? Apa yang dapat kita pelajari dari Esau? Kalau dari Yakub kita dapat mempelajari bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita memberanikan diri, kita harus meminta maaf. Kita harus meminta maaf karena kita sudah bersalah. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Yakub, dari Esau? Yang kita dapat pelajari dari Esau adalah dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dia mengampuni orang yang bersalah, bahkan dia mengampuni adiknya yang bersalah kepadanya. Nah, adik-adik, mengampuni artinya memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Meminta maaf adalah ketika kita meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Adik-adik, mengampuni adalah hal yang sangat penting, apalagi dua orang bersaudara, adik dan kakak di dalam keluarga. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari Yakub dan Esau dan Yakub? Esau, dia mengampuni Yakub yang sudah bersalah kepadanya, sekalipun Yakub belum meminta maaf kepadanya, dia sudah memaafkan Yakub. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Yakub? Yaitu dia mengakui kesalahannya. Dia mau mengakui kesalahannya terhadap Esau karena sudah menipu Esau. Demikianlah kita adik-adik Abah, adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita belajar dari Esau dan Yakub, yaitu kita mau mengampuni orang bersalah kepada kita, mau mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan kita, dan mau, yang penting, mau meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Ketika kita sudah bersalah kepada orang lain, kita mau meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Yang terakhir adalah kita mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Seperti lagu tadi mengatakan, mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Nah, adik-adik, Abah, kita juga mau sebagai anak-anak Allah, kita mau mengampuni, mengasihi, bahkan meminta maaf ketika kita bersalah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengasihi, mengampuni, bahkan meminta maaf ketika kami melakukan kesalahan. Kami mau menjadi seperti Tuhan. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau mengasihi semua orang, bahkan orang yang membenci kami mau mengasihi mereka. Kami juga akan meminta maaf ketika kami bersalah. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati adik-adik Abah dimanapun mereka berada, agar mereka dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Abah, demikianlah firman Tuhan, bahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun adik-adik Abah berada, tetap menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan. Terima kasih adik-adik Abah. Demikian juga sebagai firman Tuhan bahwa sebagai kakak-kakak Abah, kami mungkin pernah melakukan kesalahan, namun yang mungkin buat adik sakit hati atau buat adik-adik jadi nangis. Nah, kakak-kakak Abah juga mohon maaf sebelum kita menyongsong tahun yang baru. Oke adik-adik Abah, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Shalom.